Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring ini. Sebelum kita memulai pelajaran, akan lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu minta kepada anak-anak untuk mengisi absensi di Google Classroom dengan cara menulis nama lengkap di kolom komentar. Nah, jika sudah, Ibu ingin sedikit mengingatkan kepada anak-anak semua untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak antar sesama. Kemudian tidak lupa tidak keluar rumah apabila tidak ada hal yang mendesak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penyelesaian masalah kontekstual SPLTV menggunakan metode campuran. Nah, tujuan dari kita mempelajari ini ialah diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual SPLTV dengan menggunakan metode campuran. Materi pembelajaran hari ini sudah Ibu kirimkan di Google Classroom berbentuk video pembelajaran. Silakan anak-anak lihat, pahami video yang telah Ibu berikan. Ya. Selamat pagi anak-anak. Berikut penjelasan dari penyelesaian masalah kontekstual SPLTV menggunakan metode campuran. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas beberapa soal untuk kita selesaikan menggunakan metode campuran. Kita masuk di soal pertama. Soal pertama ada Andi
Nah, di sini soal pertama ada Andi, Rizky, dan Wahyu pergi membeli buah. Andi yang membeli 1 kilo jeruk, 3 kilo salak, dan 2 kilo apel harus membayar Rp33.000. Kemudian Rizky yang membeli 2 kilo jeruk, 1 kilo salak, dan 1 apel harus membayar Rp23.500. Sedangkan Wahyu membeli 1 kilo jeruk, 2 kilo salak, dan 3 kilo apel harus membayar Rp36.500. Pertanyaannya, berapa harga per kilo jeruk, salak, dan apel? Nah, di sini kita harus memisalkan, harga per kilogram jeruk sama dengan X. Kemudian harga per kilogram salak ibu misalkan dengan Y. Selanjutnya harga per kilogram apel ibu misalkan dengan Z. Nah, kita sudah memisalkan ke dalam bentuk variabel. Sekarang kita buat dari pernyataan ini ke dalam bentuk model matematikanya. Nah, di sini ada Andi. Andi membeli 1 kilo jeruk, 3 kilo salak, dan 2 kilo apel. Nah, tadi 1 kilo jeruk jadi X ditambah 3 kilo salak berarti 3Y, dan 2 kilo apel 2Z, sama dengan harus membayar Rp33.000. 33.000. Kemudian untuk yang kedua Rizky membeli 2 kg jeruk, jadi 2X ditambah 1 kilo jeruk Y, dan 1 kilo apel berarti Z, sama dengan dia membeli dengan harga Rp23.500. Kemudian yang terakhir ada Wahyu. Wahyu ini membeli 1 kilo jeruk berarti X, dan 2 kg salak 2Y ditambah, dan 3 kilo apel berarti 3Z, harus membayar Rp36.500, berarti sama dengan Rp36.500. Di sini berapa harga per kilogram jeruk, salak, dan apel? Jadi tadi kan sudah kita misalkan nih. Jadi yang ditanya berapa nilai X, Y, dan Z. Nah, karena tadi judul materi kita tentang cara penyelesaian menggunakan metode campuran, di sini metode campuran yang dimaksud ialah kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, kita lanjutkan ya. Ini kita misalkan dengan persamaan 1, 2, dan 3. Ya. Nah, di pertemuan kemarin kan ibu pernah bilang kalau kita mau mengeliminasi atau mensubstitusi boleh persamaan 1, 2 dulu atau 3,
terserah ya, nggak harus berurutan, acak juga boleh. Nah, pertama kali dalam metode gabungan kita bisa melakukan metode substitusi dulu atau eliminasi dulu. Sekarang ibu pengen mengeliminasi terlebih dahulu. Yang ibu ingin eliminasi persamaan 1 dan 2. Di persamaan 1 ada X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 33.000. Di persamaan 2 ada 2X tambah Y tambah Z sama dengan 23.500. Nah, ibu kan ingin mengeliminasi variabel X-nya. Nah, di sini karena dia tidak mempunyai nilai yang sama, maka kita kalikan ke bilangan yang nantinya membuat dia mempunyai nilai yang sama. Di persamaan 1 ibu ingin mengalikan dengan 2. Kalau ini 2 maka ini 1 supaya sama nantinya. Nah, X dikali 2 2X, 3Y dikali 2 hasilnya 6Y, 2Z dikali 2 hasilnya 4Z sama dengan 33.000 dikali 2 hasilnya 66.000. Kemudian yang persamaan kedua, 2X dikali 1 tetap 2X tambah Y tambah Z sama dengan 23.500 dikali 1 tetap 23.500. Kemudian kita kurangkan supaya hasilnya nanti 0 ya. 2X dikurang 2X kan 0. 6Y dikurang Y hasilnya 5Y. 4Z dikurang Z hasilnya 3Z. Nah, 66.000 dikurang 23.500. 0, 0, 5, 15 bagi kurang 3 berarti 5 dikurang 3, 2. Nah, sekarang kita telah mendapatkan 42.500. Nah, ini persamaan yang baru ini ibu misalkan dengan persamaan ke-4. Nah, selanjutnya ibu ingin eliminasi persamaan ke-1 dan ke-3. Persamaan 1 eliminasi Nah, ibu kan ingin eliminasi X dari persamaan 1 dan 3. Nah, karena di sini nilai X-nya sama-sama mempunyai nilai yang sama, maka dapat langsung kita kurangkan. X dikurang X kan 0, habis ya. Kemudian 3Y dikurang 2Y hasilnya Y. 2Z dikurang 3Z hasilnya min Z. Kemudian 33.500 dikurang 36.500. Jadi hasilnya 5.
3.000 minus 3.500. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan ini ya. Nah, selanjutnya dari persamaan ini, sebelum ya, nah ini masih bisa kita selesaikan menjadi Y sama dengan Z dikurang 3.500. Kita sudah dapat ini. Selanjutnya, hal yang kita lakukan yaitu dari persamaan ini kita bisa substitusikan ke persamaan 4. Substitusi Y ke persamaan 4. Tadi persamaan 4 ada 5Y ditambah 3Z sama dengan 42.500. 5. Nah, tadi sudah dapat nilainya ya, nilai sementaranya. Z dikurang 3.500 tambah 3Z sama dengan 42.500. Kita kalikan ke dalam. 5 dikali Z hasilnya 5Z. 5 dikali 3.500 hasilnya 4.000. 3.000 5 2 15 17.500 ditambah 3Z sama dengan 42.500. Nah, masih bisa kita operasikan lagi. 5Z ditambah 3Z berarti 8Z sama dengan 42.500 ditambah, karena tadi 17.500 yang minus, pindah ke ruas kanan jadi positif, jadi tambah 17.500. Selanjutnya 8Z sama dengan 42.500 ditambah 17.500. Kita cari dulu ya, 0 0 0 1 3 0 1 6. Hasilnya 60.000. Z sama dengan 60.000 dibagi 8. Z sama dengan 60.000 dibagi 8 jadi 7.500. Kita buktikan ya, 7.500 ke 8 kosong 4 5 6 pas ya, 7.500. Jadi kita sudah mendapatkan nilai Z nya 7.500. Selanjutnya, nah dari sini nih kita bisa nanti menghasilkan nilai Y. Jadi nilai Z ini kita substitusikan ke persamaan yang kelima ya. Misalkan aja ini persamaan kelima. Sama 5 tadi Y sama dengan Z dikurang 3.500. Berarti Y sama dengan Z nya tadi 7.500 dikurang 3.500. Jadi Y sama dengan 7.500 dikurang 3.500 hasilnya 4.000. Nah, kita telah dapat nilai
Y-nya 4000. Nilai Y sudah, Z sudah. Sekarang baru nilai X-nya yang kita cari dengan cara mensubstitusikan Y dan Z ini ke persamaan 1, 2, ataupun 3. Bisa pilih salah satu ya. Dan ibu pengen mensubstitusikan ke persamaan ke 1. Substitusi Y dan Z ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi kita ada X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 33.000. Nah, X sama dengan 3 X ditambah 3, Y-nya 4000. Tambah 2Z jadi 2 dikali 7.500 sama dengan 33.000. X sama X tambah 4.000 dikali 3 hasilnya 12.000. 7.500 dikali 2 hasilnya 15.000 sama dengan 33.000. Kemudian X tambah 12.000 tambah 15.000 hasilnya 27.000. 12 tambah 15 27 pas sama dengan 33.000. Nah, X sama dengan 33.000 dikurang 27.000. Jadi hasilnya 233 dikurang 27 hasilnya 6.000. X sama dengan 6.000. Nah, sekarang kita telah mendapatkan nilai X, Y, dan Z. Jadi tadi di soal diminta tentukan nilai X, Y, Z ya. Jadi ibu buat kesimpulannya. Jadi tadi tentang harga ya, harga 1 kilogram jeruk adalah 6.000. Kemudian harga 1 kilogram salak atau Y tadi ya adalah 4.000. Kemudian harga 1 kilogram apel atau tadi kita misalkan dengan Z adalah 7.500. Nah, bisa ya kita dapat nilainya. Kemudian untuk lebih paham lagi, ibu kasih contoh soal yang kedua.
Nah, di soal kedua ada diketahui 3 bilangan A, B, C, A, B, dan C. Rata-rata dari ketiga bilangan itu sama dengan 16. Bilangan kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan lainnya. Terus bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan lain dikurangi dengan 4. Carilah bilangan-bilangan tersebut. Nah, dari pernyataan ini kita bisa menggunakan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode campuran tadi. Nah, caranya yaitu di sini kan ada 3 bilangan. Terus rata-rata dari ketiga bilangan itu sama dengan 16. Nih ya, ada bilangan A, B, dan C. Nah, memiliki rata-rata sama dengan 16. Rata-rata itu kan jumlah bilangan dibagi banyak bilangan. Jadi A tambah B tambah C dibagi 3 sama dengan 16. Nah, di sini agar kita bisa menghilangkan 3-nya biar nantinya agak lebih mudah, kita bisa mengalihkan dengan 3. Jadi didapat A tambah B tambah C. 16 kali 3 hasilnya 48. Nah, ini menjadi persamaan pertama. Kemudian pernyataan selanjutnya, bilangan kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan lainnya. Nah, bilangan kedua kan ada B. B ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan lainnya. Jumlah bilangan lainnya selain B kan ada A dan C. Jadi sama dengan A ditambah C. Nah, ini kita bisa jadikan A tambah C kurang B sama dengan 20, atau A kurang B tambah C sama dengan 20. Kemudian di pernyataan berikutnya, bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan lain dikurangi 4. Ini tadi kita misalkan dengan persamaan kedua ya. Bilangan ketiga kan ada C. C bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan lain dikurangi 4. Jadi A ditambah B dikurang 4. Kemudian ini kita bisa jadikan dia A ditambah B dikurang C sama dengan 4. Nah, ini kita jadikan dia persamaan ketiga. Kemudian carilah bilangan-bilangan itu. Jadi di sini kita akan mencari berapa sih bilangan A, B, C ini gitu. Nah, Ibu hapus dulu. Nah, kalau kita menggunakan metode campuran atau gabungan, di dalam metode gabungan itu terdapat cara eliminasi dan substitusi ya. Sekarang Ibu ingin eliminasikan persamaan 1 dan 2. Eliminasi
persamaan 1 kan ada A ditambah B tambah C sama dengan 48. Kemudian di persamaan kedua ada A dikurang B tambah C sama dengan 20. Nah, di sini masing-masing memiliki nilai yang sama ya, hampir sama. Jadi langsung saja bisa kita kurangkan. Di sini ibu ingin mengeliminasi yang variabelnya A dan C juga bisa. Berarti A dikurang A 0, B dikurang min B hasilnya 2B, sedangkan C dikurang C hasilnya 0. Jadi sama dengan 48 dikurang 20 hasilnya 28 ya. Jadi B sama dengan 28 dibagi 2. B sama dengan hasilnya 14. Jadi kita sudah mendapatkan nilai yang kedua yaitu 14. Nah, selanjutnya ibu ingin mengeliminasi persamaan 2 dan 3. A dikurang B tambah C sama dengan 20. A tambah B kurang C sama dengan 4. Nah, A dikurang A 0. B dikurang 2B hasilnya min B dikurang B hasilnya min B dikurang positif B, jadi min 2B. C dikurang min C hasilnya positif 2C sama dengan 20 dikurang 4 hasilnya 16. Nah, kemudian ini kan kita dapat persamaan ya. Anggap saja ini persamaan keempat. Nah, sebelumnya kita telah mendapatkan nilai B sama dengan 14. Nah, nilai B ini bisa kita substitusikan ke persamaan 4 ini sehingga nanti kita mendapatkan nilai yang C. Persamaan keempat ada min 2B ditambah 2C sama dengan 16. Min 2, B-nya tadi 14 tambah 2C sama dengan 16. 14 kali min 2 hasilnya min 28 tambah 2C sama dengan 16. 2C sama dengan 16 ditambah 28. 28 tambah 16 41 44. 2C sama dengan 44. C sama dengan 44 dibagi 2. C sama dengan 44 dibagi 2 berarti 22. Nah, kita sudah dapat nilai C dan B. Sekarang nilai A lagi yang belum. Nah, karena kita udah dapat nilai B dan C, jadi kita bisa mensubstitusikannya ke persamaan 1 atau 2 ataupun 3. Sekarang ibu pengen substitusi ke persamaan ketiga. Jadi di persamaan ketiga ada A tambah B kurang C sama dengan 4. A tambah B nya 14 kurang 22 sama dengan 4. 14 kurang 22 hasilnya
8 ya. A tambah min 8 maksudnya. Min 8 sama dengan 4. Ibu tulis ulang di sini. A sama dengan 4 ditambah 8. Jadi A sama dengan 12. Jadi kita udah peroleh nilai A, B, dan C. Jadi ibu buat kesimpulan, maka nilai bilangan A, B, dan C secara berurutan ialah 12, 14, dan 22. Nah, jadi kita udah peroleh nilai A, B, dan C-nya. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal yang ketiga.
sini di soal yang ketiga ada harga 2 kilo mangga, 2 kilo jeruk, dan 1 kilo anggur sama dengan Rp70.000. Kemudian harga 1 kilo mangga, 2 kg jeruk, dan 2 kg anggur adalah Rp90.000. Sedangkan harga 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 3 kg anggur ialah Rp130.000. Tentukan harga 1 kg jeruk. Nah, di sini kita bisa menyelesaikannya. Nah, di sini pertama kali kita misalkan mangga, jeruk, dan anggur ini ke dalam bentuk variabel. Misalkan mangga, maksudnya misalkan harga 1 kg mangga ini kita misalkan dengan X. Kemudian harga 1 kg jeruk ini kita misalkan dengan Y. Selanjutnya harga 1 kg anggur Ibu misalkan dengan Z. Nah, kalau kita udah memisalkannya dengan variabel, kita selanjutnya menuliskannya ke dalam model matematikanya. Berarti ada 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 70.000. Selanjutnya 1 kilo mangga jadi X tambah 2 kilo jeruk jadi 2Y dan 2 kilo anggur jadi 2Z dengan harga 90.000. Kemudian sedangkan harga 2 kg mangga jadi 2X tambah 2Y dan 3 kilo anggur berarti 3Z sama dengan 130.000. Nah, tadi di soal ditanya tentukan harga 1 kg jeruk. Nah, di permisalan tadi kita misalkan 1 kg jeruk itu dengan Y. Berarti yang ditanya nilai Y atau 1 kg jeruk. Nah, ini Ibu misalkan dengan persamaan 1, ini 2, dan ini 3. Nah, Ibu ingin mengeliminasi dari persamaan 1 dan 2. Nah, di persamaan 1 ada 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 70.000. Di persamaan kedua ada X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 90.000. Nah, di sini Ibu ingin mengeliminasi X. Karena tadi yang ditanyakan jeruk ya, Y. Jadi kita tidak boleh mengeliminasi Y-nya, harus X atau Z. Di sini Ibu memilih X terlebih dahulu. Jadi biar nilainya sama dan bisa dikurangkan, hasilnya 0. Yang persamaan 1 Ibu kali dengan 1, persamaan kedua Ibu kalikan dengan 2. Menjadi 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 70.000. Kemudian 2X kali 2, 2X, 2Y kali 2, 4Y, 2Z kali 2,
4Z sama dengan 2 kali 90.000 hasilnya 180.000. Nah, kita kurangkan. 2X dikurang 2X hasilnya 0. 2Y dikurang 4Y hasilnya min 2Y. Z dikurang 4Z hasilnya min 3Z. 70.000 dikurang 70.000 dikurang 180.000 hasilnya minus 110.000. Nah, kita dapat satu persamaan baru lagi. Ini Ibu misalkan dengan persamaan ke-4. Kemudian selanjutnya Ibu ingin mengeliminasi persamaan 2 dan 3. Di persamaan 2 ada X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 90.000. Persamaan ketiga ada 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 130.000. Nah, di sini Ibu akan mengeliminasi variabel X lagi ya. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini kita sama-sama mengalihkan yang untuk persamaan kedua sama-sama Ibu kali dengan 2. Yang ketiga Ibu kalikan dengan 1 supaya nanti jika dikurangkan hasilnya 0 atau habis. Jadi menjadi 2 kali X 2X 4Y 4Z sama dengan 90.000 kali 2 berarti 180.000. Kemudian 2X 2Y 3Z sama dengan 130.000. Kemudian kita kurangkan. 2X dikurang 2X hasilnya 0. 4Y dikurang 2Y hasilnya 2Y. 4Z dikurang 3Z hasilnya Z sama dengan 180.000 dikurang 130.000 hasilnya 50.000. Nah, kita telah mendapatkan persamaan kelima. Nah, langkah selanjutnya kita eliminasi lagi persamaan 4 ini dan yang kelima ini. Kita eliminasi persamaan keempat dan kelima. Di persamaan 4 ada min 2Y kurang 3Z sama dengan minus 110.000. Persamaan 5 ada 2Y tambah Z sama dengan 50.000. Nah, di sini kita harus mengeliminasi variabel Z-nya karena nanti kita akan mencari nilai Y. Jadi untuk menyamakan nilainya sama-sama, maksudnya untuk persamaan keempat kita kali dengan 1, persamaan kelima kita kali dengan 3. Jadi min 2Y kurang 3Z sama dengan minus 110.000. 2Y dikali 3 hasilnya 6Y. Z dikali 3 jadi 3Z sama dengan 50.000 dikali 3 150.000. Nah,
Di sini kita tambahkan min 2y ditambah 6y hasilnya 4y, min 3z ditambah 3z hasilnya 0. Jadi langsung aja sama dengan min 110.000 ditambah 150.000 hasilnya positif 40.000. Jadi langsung saja Y sama dengan 40.000 dibagi 4. Kita lanjut di atas ini ya. Tadi 4Y sama dengan 40.000. Y sama dengan 40.000 dibagi 4. Jadi Y sama dengan 10.000. Nah, jadi Y ini tadi kan kita misalkan dengan 1 kg harga 1 kg jeruk. Nah, ditanya tadi berapa harga 1 kg jeruk. Jadi dapat kita simpulkan harga 1 kg jeruk ialah 10.000 rupiah. Nah, semoga dari 3 contoh soal yang Ibu berikan tentang cara penyelesaian SPLTV menggunakan metode gabungan, anak-anak bisa paham. Kemudian Ibu ucapkan terima kasih. Apakah anak-anak semua sudah melihat video pembelajaran yang telah Ibu berikan? Bagaimana? Apakah ada yang tidak paham? Dan apakah ada yang ingin dipertanyakan? Nah, jika tidak, Ibu telah memberikan beberapa soal uraian yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Silahkan anak-anak kerjakan dan kumpulkan sesuai waktu yang telah Ibu berikan. Nah, selanjutnya Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua sudah mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik dan semangat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.